Suanak. Mungkin Goblok. Bersihin dulu. mungkin abang sendiri melihatnya seperti apa bang terkait dia akhirnya mengajukan gugatan itu? Ruben mengajukan hak asuh anak. Jadi gini, sebelumnya kebetulan tadi malam aku ketemuan sama Ruben. Jadi kan udah lama nih sejak kasus ini naik kita nggak pernah ketemuan. Cuman ya DM atau WhatsApp, telepon gitu. Itu juga jarang. Nah pulang ke umroh dia DM lah, Mas. Suanak. Mungkin Goblok. Bersihin dulu. mungkin abang sendiri melihatnya seperti apa bang terkait dia akhirnya mengajukan gugatan itu? Ruben mengajukan hak asuh anak. Jadi gini, sebelumnya kebetulan tadi malam aku ketemuan sama Ruben. Jadi kan udah lama nih sejak kasus ini naik kita nggak pernah ketemuan. Cuman ya DM atau WhatsApp, telepon gitu. Itu juga jarang. Nah pulang ke umroh dia DM lah, Mas ketemuan yuk gitu. Nah semalam banyak ngobrol-ngobrol sih kebetulan sama Ruben. Dan alasan dia untuk mengajukan gugatan untuk hak asuh anak karena dia melihat lingkungan dari yang sekarang ini kurang sehat menurut Ruben secara pertumbuhan anaknya. Dan Ruben juga ceritakan waktu di bandara itu sebelum ke umroh itu kan ketemuan, dia senang. Cuman karena waktunya mepet kan dia harus berangkat juga, banyak media kan jadi kagok ya, maksudnya waktunya nggak banyak. Terus juga dia juga bilang kan bisa dilihat sendiri gimana reaksi anak-anaknya gitu kan, agak kaku gitu ya, dia sedih sih. Jadi perjalanan itu dia di pesawat itu, selama di perjalanan dia berdoa terus dan tadi tunjukkan jalan keluar gitu ya sama Tuhan lah, sama Allah gitu, dia waktu berangkat gitu. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan gitu, dan dia katanya sudah mempersiapkan secara hukum bukti-bukti yang menguatkan alasan dia untuk kenapa untuk mengambil hak asuh anak. Mungkin buktinya sendiri apa bang yang udah di-share sama Ruben? Kenapa? Bukti yang udah dibilangin Ruben apa aja? Aku nggak bisa ceritain di sini ya karena itu buat di persidangan sepertinya. Cuman ya lumayan kaget juga sih gitu melihat apa yang isu yang beredar, terus dia ngasih lihat bukti-bukti gitu. Seperti katanya kan dibilang dia tidak sulit untuk ketemu anaknya, ada nomor handphone langsung anak-anaknya gitu kan. Dan dari pihak Wenda juga kata tidak mempersulit. Tapi semalam aku lihat beberapa bukti ya yang kaget juga sih gitu dan menyayangkan gitu. Mestinya mengasuh anak-anak bersama-sama, co-parenting itu berjalan dengan baik. Cuman sepertinya ada memang hal-hal yang memang ini udah jadi akumulasi Ruben gitu, udah sekian lama dia menahan diri untuk nggak mau masuk ke jalur hukum sebenarnya gitu. Tapi Mas Nanda sendiri melihat sebagai sahabatnya dari korban sendiri, melihat perubahan dari sikap anak-anak ya sih Mas Nanda, maksudnya kan sudah kenal, lihat taliatannya dari kecil, ini melihatnya perubahannya seperti apa sih? Ya kita bisa lihat sendiri semua ya di video yang beredar di bandara itu. Ya kasihan sih ngeliatnya gitu. Namanya juga kasihan dua-duanya, jadi kasihan orang tuanya, kasihan anak-anaknya. Jadi hal-hal kayak gini kan mestinya bisa apa ya, bisa diselesaikan dengan baik-baik mestinya gitu, tidak harus rame-rame kayak gini. Cuman ternyata Ruben cerita banyak lah kenapa akhirnya dia speak up di sosmed, karena memang ngerasa buntu dalam komunikasi dan pelaksanaan hasil putusan pengadilan sebelumnya. Kan ada
kan ada diatur berapa hari sama Ruben, berapa hari sama Wenda kan gitu, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik dan banyak kendala. Dia juga kasih lihat apa buktinya gitu, aku lihat sendiri dan ya menyayangkan sih gitu. Ada Bang. obrolan apa lagi sih bang? Mungkin selain itu mungkin ada cerita apakah gitu? Ruben, aku lihat dia eh, apa ya, banyak pikiran ya, banyak pikiran, terlihat stres juga, terlihat kurang sehat dan capek. Dia juga bilang semalam, gue capek nggak gitu dengan kayak gini, ini hal yang tidak membuat gue bangga, tidak membuat gue seneng, malah sedih. Dia bilang harus melakukan cara seperti ini, dan dia terpaksa bertindak ini, speak up di sosmed karena merasa komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Terus banyak juga hal-hal yang harus dijelaskan ke publik akhirnya gitu. Bang, kurang sehatnya sendiri dari segi mental aja atau fisik pun bang? Aku lihat dari segi mental dan fisik dia kayak capek banget gitu Ruben, dan dia bilang dia hidup dia sekarang, dia bilang dia terharu dengan banyak support dari teman-teman, dari masyarakat, dari netizen ya. Sekaligus sedih juga dia dengan situasi ini gitu, dia nggak pernah pengen hal ini jadi melebar dan panas, makanya dia menitik menitik beratkan fokus itu ke soal anak. Nah kalau itu jadi melebar kemana-mana, dia sendiri nggak nyangka, dia juga kaget dengan banyaknya netizen kita yang apa ya, membuka atau mengungkap hal-hal lain di luar soal anak gitu. Kan macam-macam tuh isunya ya. Dia bilang ya mungkin ini udah harus jalannya kali ya seperti ini gitu. Dia juga nggak nyangka jadi melebar kemana-mana, dan ada hal yang membuat dia sangat kecewa, terutama soal adiknya. Dia cerita dia sedih ya, adiknya seperti ini, dan terlihat tidak ada komunikasi atau permintaan maaf. Adiknya Koko atau adiknya Ciwen? Ruben terutama ya, adiknya Wenda juga begitu juga. Itu yang dibilang dengan lingkungan yang tidak sehat tuh seperti itu. Jadi dia khawatir karena dia bilang gini, dia percaya, Ruben tuh percaya bahwa Wenda tidak seperti yang orang pikir. Banyak hal-hal baik dari seorang Sarwenda, tapi karena mungkin faktor lingkungan, orang-orang sekitarnya juga tidak mensupport dan bersikap positif, jadi akhirnya terkesan jadi makin panas situasinya gitu. Bang Itu mungkin yang Ruben rasain sih, yang waktu ngobrol sama aku ya. Ruben kan bola liar kan sekarang lagi di Sarwenda nih bang. Netizen pada menyalahkan Sarwenda, sementara Ruben sendiri merasa enggak kok, Sarwenda enggak seperti itu kalau lingkungannya enggak baik. Itu bikin Ruben kasihan kah sama Sarwenda apa gimana bang? Ya bagaimana Ruben itu bagaimanapun masih berharap bisa mengasuh anak secara bersama-sama dengan Wenda dengan baik, karena hal-hal kayak begini, masalah kayak begini itu tidak membuat dia bahagia juga gitu, karena dia pengen semuanya berjalan baik, sikapnya, perilakunya, karena netizen kita ini sangat sensitif dan peka. Mereka juga melihat ketika seorang artis atau public figure bersikap tidak etis, melanggar susila dan lain-lain, pasti itu ada sanksi sosial gitu, dan itu menjadi konsekuensi. Yang disayangkan adalah reaksi dari yang bersangkutan. Mestinya cepat-cepat meminta maaf dengan tulus kepada pihak-pihak yang langsung berhadapan dengan dia ya, dan apa ya, nggak perlu lagi ada sindir menyindir lah di sosmed itu, dan segera berkomunikasi dengan baik-baik ya. Jadi ada satu omongan dari Ruben gini,
kalau sebenarnya minta maaf dengan baik-baik aja dan berkomunikasi dengan baik, semuanya akan selesai dengan cepat. Cuman hal itu tidak bisa eh, terwujud gitu. Jadi akhirnya jadi panjang masalahnya kemana-mana gitu. Bang, tapi untuk menegaskan aja, dari Ruben sendiri cerita nggak sih kayak sebelumnya sama Jordi seperti apa sampai akhirnya ada ancaman dari Jordi Ansoni mengancam pengen menyebarkan aib yang sebelumnya tidak pernah terpublik di sosial media. Ya, di situ dia bilang, di situ dia sedihnya Ruben. Kenapa bisa ada statement dari adiknya sendiri ya? Dia bilang gini, setiap manusia termasuk dia, termasuk Ruben itu tidak ada yang sempurna. Pasti banyak punya masalah, punya aib, punya masa lalu gitu. Dan kata Ruben ya silakan aja kalau itu memang Jordi mau katanya seperti yang diomongin sama Jordi, ya silakan aja gitu kata Ruben. Dan yang sedihnya adalah dia merasa itu adiknya yang dia urus, termasuk keluarganya, yang dia ingat pesan orang tuanya sebelum meninggal tuh berpesan untuk titip keluarga adik ada Ruben. Jadi Ruben tuh tulang punggung keluarga lah, dia peduli dan ngurusin keluarga. Pastinya adiknya juga yang namanya Jordi gitu, dan membesarkan bisnis bareng segala macem. Endingnya seperti ini kan ya sedih lah. Siapa sih yang gak sedih ya berkonflik sama keluarga sendiri ya, terutama keluarga inti ya, adik, kakak atau orang tua. Dan itu yang bikin dia, aku lihat Ruben agak terpukul sebenarnya, tapi dia berusaha kuat. Dan dia bilang gini, kenapa aku ngomong aku serahin ke Tuhan, ke Allah, aku disindir lagi. Dia bilang dia pakai agama segala macamnya. Dia bilang ya kalau nggak dilariin ke Tuhan terus lariin kemana gitu, harus minta tolong kemana, harus seperti apa gitu. Ya Ruben bilang dia masih banyak punya kekurangan, tapi dia berusaha jadi orang yang lebih baik, terutama jadi seorang ayah yang baik. Dan itu yang sedang diperjuangkan sama Ruben sih gitu. Bang Ruben kan berarti begitu kenal dengan sosok adiknya ya Bang ya. Namun sekarang istilahnya berseberangan. Ruben sendiri tahu nggak sih Bang alasan akhirnya kok jadi berseberangan sama adiknya? Apakah faktor lingkungan atau apa Bang? Dia nggak ngomong secara detail ya, itulah Ruben gitu. Sebenarnya masalah dia dengan Wenda ini yang sekarang rame ini kan sebenarnya akumulasi ya dari sekian lama komunikasi yang tersumbat lah, yang bermasalah. Nah teman-teman dekat tuh nggak pernah tahu, dia nggak pernah cerita. Dia orangnya lumayan mendem ya gitu, maksudnya selama dia bilang gini, gue pikir gue kuat gitu. Makanya dia banyak diprotes sama teman-teman dekatnya, kenapa nggak cerita gitu. Kenapa nggak bilang, kan kita mungkin bisa bantu komunikasiin ke Wenda atau lain-lain gitu, atau ke Jordi gitu. Ruben bilang jawabannya adalah ya dia pikir dia bisa handle masalah ini sendiri gitu, bisa kuat dan sabar. Tapi ternyata situasinya makin buruk gitu yang terjadi gitu. Tapi perihal Sarwenda nih Bang, dia kan siap menghadapi gugatan ya hak asuh anak. Mungkin Abang sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya aku ngelihatnya dengan situasi yang sekarang ya, kita lihat sendiri ya, kita udah tahu lah ada petisi, ada cancel culture, ada itu artinya udah bukti bahwa netizen kita, masyarakat kita sudah bersikap memutuskan, dan terkesan kan jadi negatif dan merugikan Wenda sendiri. Saran aku sih cari jalan tengah yang terbaik. Jadi buat Wenda, buat Ruben, sama-sama merendahkan sayapnya untuk kepentingan anak-anak. Jadi memang bagaimanapun
co-parenting itu harus jalan bareng, jadi harus membesarkan anak bersama-sama. Itu sih kalau masalah konflik sih bisa diselesaikan dah maksudnya dengan baik, karena kalau enggak ini yang rugi dua belah pihak, jadi nggak ada untungnya juga untuk gas-gasan gitu ya, untuk ngotot-ngototan, karena pasti dampaknya akan makin buruk kalau tidak cepat diselesaikan dengan baik. Bang, negasin lagi. Berarti bukti chat yang dikasih tahu Ruben itu lebih menegaskan ke tentang anak apa tentang pribadi dia aja nih, pribadi keegoisan antar orang tua gitu. Arahnya lebih kemana Fokusnya sih? lebih ke dia memang sulit untuk ketemu anaknya dengan putusan pengadilan. Jadi kan sebenarnya nggak susah ya, misalnya 3-4 hari di Rwanda, 3 hari di Ruben misalnya gitu ya. Nah itu susah untuk kayak begitu, jadi ada aja gitu percakapan atau situasi yang sulit diwujudkan gitu, dan komunikasi langsung ke anak-anaknya lihat handphone juga kan kita udah tahu ya seperti apa, dibalasnya lama dan lain-lain gitu. Itu yang bikin Ruben sedih sih gitu. Jadi ya mestinya sih aku berharap ini masalahnya cepat selesai, karena kalau enggak ini bisa melebar kemana-mana. Ada juga kan rekaman dari adiknya Wenda yang kita tahu beredar, itu juga kan bisa jadi masalah secara hukum juga gitu. Jadi Ruben bilang dia mau fokus ke soal anak-anak, tapi kalau ternyata ini jadi merembet kemana-mana, yaitu konsekuensi yang harus dihadapin sama Ruben dan orang-orang yang bersangkutan. Jadi ini buat pesannya buat orang-orang sekitar Wenda juga, segeralah untuk mencari solusi untuk menyelesaikan ini secara baik-baik dan bijak, karena kita juga khawatir kalau ini jadi kemana-mana kan arahnya, jadi nggak ada yang diuntungkan lah untuk arah kayak gini. Kita cari yang jalan tengahnya yang damai. Cukup. Cukup. Ya.